Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama nih tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa mengetahui definisi tabung, mengetahui jaring-jaring tabung, menentukan luas permukaan tabung, dan menentukan volume tabung. Simak videonya dengan baik ya. Oke, apa sih itu tabung? Nah, pada gambar yang pertama, kita bisa melihat gambar toples. Nah, toples adalah contoh benda berbentuk tabung. Benda yang kedua, ada tumbler. Nah, tumbler juga merupakan benda yang berbentuk tabung. Pada gambar yang ketiga, kita memiliki ember. Ember adalah contoh benda yang berbentuk tabung. Dan pada gambar yang terakhir, ada kaleng. Kaleng juga merupakan benda yang berbentuk tabung. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bangun ruang tabung. Karena ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya adalah tabung. Lalu, apa sih itu tabung? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sebagai bangun ruang, tabung mempunyai ciri-cirinya tersendiri loh. Ada 3 ciri-ciri tabung. Pertama, tabung memiliki 3 sisi, yaitu lingkaran sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang sebagai selimut tabung. Yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu garis lengkung alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Apabila kita membedah tabung melalui rusuk-rusuknya, akan diperoleh gambar seperti di samping kanan. Nah, gambar itu adalah jaring-jaring tabung. Dari situ, kita bisa mengetahui bahwa tabung memiliki tutup yang ada di atas berbentuk lingkaran, alas tabung yang berbentuk lingkaran juga, dan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Sebagai bangun ruang, tentunya tabung bisa kita hitung luas permukaannya. Nah, gimana sih cara menghitung luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung dapat dihitung dengan menjumlahkan luas ketiga sisinya, yaitu luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Karena alas dan atap tabung berbentuk lingkaran, untuk menghitung luasnya, kita bisa menggunakan rumus lingkaran. Jadi, luas alas dan luas atapnya sama dengan pi kali R kuadrat. Sedangkan, untuk menghitung luas selimut tabung, kita bisa mengetahui bahwasanya panjang dari selimut tabung merupakan keliling dari alas ataupun atap tabung. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Jadi, luas selimut tabung dengan panjangnya 2 pi R dan tingginya T adalah 2 kali pi kali R kali T. Seperti pengertian di atas, jadi luas permukaan tabung adalah pi kali R kuadrat ditambah pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Jadi L sama dengan 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Nah, kita bisa mengelompokkan 2 kali pi kali R. Sehingga luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali R kali dalam kurung R ditambah T. Keterangannya, L itu adalah luas permukaan tabung, pi bisa 22/7 atau 3,14.
R itu adalah jari-jari alas ataupun tutup, dan T adalah tinggi tabung. Sebagai sebuah bangun ruang, tentunya tabung memiliki volume. Nah, gimana sih cara menghitung volume tabung? Volume tabung dapat dihitung dengan rumus berikut. V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, jadi luas alasnya adalah pi R kuadrat. Sehingga, rumus volume tabung adalah V sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Nah, gimana nih penjelasannya tadi? Apakah bisa dipahami? Untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi yang sudah dijelaskan, yuk simak contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, sebuah tandon air berbentuk tabung memiliki diameter 140 cm dan tingginya 150 cm. Tentukan luas permukaan tandon air tersebut dalam centimeter persegi. Langkah yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui. Diketahui D atau diameternya sama dengan 140 cm, R atau jari-jarinya sama dengan 70 cm, dan T atau tinggi sama dengan 150 cm. Lalu, kita tulis apa sih yang ditanyakan? Luas permukaan tandon air. Nah, setelah itu, kita jawab. Luas permukaan tandon air yang berbentuk tabung adalah 2 kali pi kali R ditambah T. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi L sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 70 dikali 70 ditambah 150. L sama dengan 2 dikali 22 dikali 10 dikali 220. Jadi L sama dengan 96.800 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan tandon air tersebut adalah 96.800 cm persegi. Yuk coba simak contoh soal nomor 2. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki luas selimut 880 cm persegi. Jika diketahui tinggi tabung 10 cm, maka luas permukaan tabung tersebut adalah... Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tulis apa saja yang diketahui. Luas selimut sama dengan 880 cm persegi. Dan tinggi tabungnya 10 cm. Lalu yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Untuk menjawab contoh soal nomor 2, kita perlu menghitung jari-jari tabung terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali T. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. 880 cm persegi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali 10 sama dengan 440/7 dikali R. Nah, jadi R sama dengan 880 dibagi 440/7. Jadi R sama dengan 880 dikali 7/440. Kita bisa coret 880 dibagi dengan 440. Jadi, R sama dengan 2 dikali 7, yaitu 14 cm. Setelah kita mengetahui jari-jari tabungnya, kemudian kita bisa menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup itu adalah luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas selimutnya 880 cm ditambah dengan luas alas tabung, yaitu lingkaran. Jadi 880 ditambah pi kali R kuadrat sama dengan 880 ditambah 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 880 ditambah 616, yaitu 1496 cm persegi. Jadi
luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 1496 cm persegi. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal yang ketiga. Reno memiliki kaleng berdiameter 21 cm dan tingginya 30 cm. Berapa liter minyak yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut? Kita tulis apa saja yang diketahui. Diameternya D sama dengan 21 cm. Dan jari-jarinya adalah setengah diameter, jadi R sama dengan 10,5 cm. Dan tingginya T sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah berapa liter minyak yang dapat masuk ke kaleng tersebut. Jadi sama saja menghitung volume kaleng. Nah, jawabannya V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Jadi V sama dengan 3,14 dikali 10,5 kuadrat dikali 30. Sama dengan 3,14 dikali 110,25 dikali 30. V sama dengan 10.385,55 cm3. Karena yang diminta dalam soal adalah liter, maka kita perlu mengubahnya. Nah, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dari centimeter kubik ke desimeter kubik, kita naik 1. Jadi, dibagi dengan 1000. Sehingga volumenya sama dengan 10,385 desimeter kubik. Nah, jadi minyak yang dapat dimasukkan ke kaleng adalah 10,385 liter. Gimana teman-teman penjelasan dari awal sampai contoh soal yang ketiga tadi? Apakah bisa dipahami? Bagi teman-teman yang masih merasa bingung, bisa mengulang video ini kembali ya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa berlatih dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.